Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama Alhamdulillah yahdikumullah yuslih balakum. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membangkitkan kita, menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kepadanya kita akan dikembalikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, kembali kita berjumpa di pagi hari yang indah ini. Setelah tadi subuh, anak ke musola masih tutupan musolanya. Mungkin jamaahnya belum selesai sholat tahajud. Nah, ini kadangkala semangat ibadah sampai lupa waktunya habis ternyata. Tapi hebatifillah, ada satu doa yang senantiasa dipinta sama Nabi SAW tiap pagi. Mungkin kita memintanya, membacanya, tapi tidak menghayatinya. Padahal kata Rasul SAW, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah itu tidak mengabulkan doa kalau sumbernya hati yang lalai. Kita kadang-kala baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bas cuma di lidah. Di lidah. Enggak sampai ke hati. Padahal doa ini doa yang agung sekali. Kita terkadang kurang menghargai apa yang kita pinta. Kita kalau mau minta sesuatu yang kecil, biasanya semangat. Kepingin punya sayyarah. Ya Allah, ana abu pajero ya Rabb, urzuqni pajero ya Rabb, sampai nangis-nangis minta pajero. Minta kebaikan dunia akhirat, diselamatkan dari api neraka, tidak pernah nangis. Tidak pernah maksa dia minta sama Allah. Padahal yang dia pinta ini lebih baik dari dunia dan isinya. Kita bukan sedang meminta untuk jadi gubernur Jawa Timur. Enggak. Apalagi presiden, enggak juga. Kita minta untuk menjadi raja di surga Allah Azza wa Jalla. Tapi biasa-biasa. Begitu pula dengan doa yang tiap pagi insya Allah hampir semuanya hafal doa ini. Yarhamukallah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tiap pagi. Dan dianjurkan dibaca sebelum matahari terbit. Artinya kita sebelum memulai pekerjaan kita, memulai aktivitas kita, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita ini nggak akan mampu menjalani kehidupan ini tanpa bantuan Allah. Buktinya apa? Kalau Allah kasih sakit sama kita, nggak kerja kita hari ini. Sebagian orang harus opnam. 3 hal yang kita pinta. Karena memang ikrar kita setiap sholat, apa yang kita katakan? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Artinya, ibadah yang kita lakukan tanpa pertolongan Allah nggak akan jalan. Bahkan kita ibadah, omong kosong kadang-kala ibadah kita. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tanya, hele imama maca apa rakaat pertama?
Baca apa? Al-Fatihah. Surat yang dibaca tidak tahu sudah. Karena hatinya tidak sedang ada dalam ibadah tersebut. Baik, coba kita lihat 3 hal yang dipinta Nabi SAW. Berarti tiap hari kita harus minta. Yang pertama diminta ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan pentingnya ilmu sebelum rizki. Kita lihat kan yang pertama ilmu, yang kedua baru rizki, yang ketiga baru amalan. Karena rizki dan amalan ini dimulai dengan ilmu. Orang kalau nggak punya ilmu, cari rizki, bisa jadi dia bawa pulang ke keluarganya haram. Tapi dia nggak tahu gitu loh. Kita orang tak pernah sekolah, ya sekolah. Menuntut ilmu itu kewajiban, jemaah. Benih sunnah. Kewajiban. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib nuntut ilmu. Ilmu apa yang wajib? Ilmu yang dia perlukan. Ilmu yang dia perlukan. Mamanya anak mau syughul, anak mau kerja. Ya dia harus punya ilmu. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan. Jamaah ini belajar ekonomi dari mana? Dari mana? Ekonomi syariah? Tidak ada. Belajar dari orang tuanya. Sampai ada ceritanya jamaah. Wallahu a'lam ceritanya benar apa enggak. Mungkin hanya perumpamaan. Ini ada anaknya waliti mau kuliah ekonomi. Katanya abahnya, usah ente. Besok ke pasar ikut abah. Kata dia. Pelajaran pertama katanya banyak. Kalau ada orang cari sesuatu, selalu bilang ada. Datang, ada paku? Ada. Berema, bah. Ya sudah sare pasar, sudah. Dijual. Pokoknya tidak boleh tidak ada. Selalu ada. Yang kedua, kata abahnya, ente naik ke atas terus loncat. Bah, tinggi ini loh, bah. Sakit gitu orang mau loncat. Loncat, kata dia. Nanti katanya mau belajar ekonomi, kata dia. Loncat, kata dia. Loncat anak. Sakit. Bah, sakit kakinya. Itu. Sama abah sendiri jangan terlalu percaya. Apalagi sama orang lain. Jadi, cuma ilmu itu yang dikasihkan. Ilmu halal, haram. Kadang-kala nggak tahu gitu. Makanya banyak sekali jamaah itu terjebak dalam riba. Karena merasa nggak apa-apa gitu. Yang zalim itu kan yang ngambil bunga, Ustaz. Anak ini dizolimi, Ustaz. Anak ngencem 1 juta, suruh bayar 1,5 juta. Siapa yang zalim yuk? Kan orang itu yang zalim. Padahal Nabi SAW mengatakan, la'anallahu akilar riba, wa mukilahu, wa katibahu, wa syahidai. Dilaknat sama Allah. Siapa? Yang makan riba. Tadi yang ngambil keuntungan itu dilaknat. Wa mukilahu. Seabrik keuntungan, itu dilaknat juga. Yang nulis dilaknat. Yang jadi saksi dilaknat. Hum sawa. Pada tapi. Ini kan nggak bisa kalau kita nggak belajar. Kita kalau pakai logika, kita kalau pakai perasaan, munculnya orang itu yang mendolimin anak. Padahal transaksi terjadi karena ada kedua belah pihak. Kalau nggak ada antum, ada riba. Nggak ada. Ini kan gara-gara antum yang mau dengan sistem tersebut. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sering ke pasar. Dia yang mengatakan kepada pedagang-pedagang, tafaqahu. Kalian belajar loh. Belajar fikih. Fikih muamalat, fikih perdagangan. Belajar. Kenapa? Kalian kalau nggak belajar, bisa jadi terjebak dalam riba, nggak sadar. Karena memang nggak belajar. Maka di sini pentingnya ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Setelah kita minta, apa kemudian ilmu itu datang? Al-ilmu bitta'allum. Kata Nabi, ilmu itu dengan belajar. Artinya kita minta sama Allah supaya dikasih semangat belajar, dimudahkan belajar ilmu. Tapi kita perlu berusaha. Pertanyaannya,
Kita setelah membaca doa itu ada usaha untuk dapat ilmu enggak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mari sapu tedung. Bacaan minta ilmu, minta rezeki, minta amalan. Mon orang tedung apa-apa cukup pinter. Alhamdulillah. Tidak ada jemaah. Perlu ada usaha. Makanya kalau anak-anak mungkin belajar di pesantren, alhamdulillah. Tapi sudah yang CB-CB gini, belajar di mana? Ya belajar di masjid, cari majelis ilmu. Alhamdulillah, sekarang ada media, ada YouTube. Ana mau belajarlah. Nasihat ana kepada semuanya, paling enggak belajar juz amma. Tafsir juz amma. Kita ini ilmunya bertambah enggak jemaah? Coba kita tanyakan kepada diri kita. Kita tiap hari minta ilmu yang bermanfaat, bertambah nggak ilmu kita? Contoh paling ringan nih, hafalan Quran kita. Dulu, waktu SD, ya nih hafalan kita itu rata-rata waktu kecil kita punya hafalan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas. Dengan bertambahnya umur, bertambah tidak hafalan Quran kita? Bertambah? Hah? Alhamdulillah. Bertambah apa berkurang? Banyak saya lupa. Rata-rata berkurang karena nggak pernah ditambah. Maka usahakan kita itu punya hafalan Quran sesuai dengan umur kita. Saya umur 40 tahun. Hafalannya 40 surat. Yang umurnya 50 tahun. Hafalannya 50 surat. Apa nggak bisa tiap tahun satu surat? Setahun ini. Mon epon duk itu nak gana sehari satu surat. Tapi kita yang sudah kerja sibuk, apa nggak bisa setahun sekali nambah satu surat? Momentumnya kapan? Ramadan. Ana pokoknya setiap Ramadan, selesai Ramadan, ana nambah satu surat. Terkadang itu nggak pernah ada dalam pikiran kita. Yang ada nambah fulus, nambah usaha, bagaimana mengembangkan usaha yang sudah ada. Tapi bagaimana kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga, itu tidak terpikirkan. Padahal derajat itu salah satu cara menghasilkannya dengan menghafal Quran. Yuqalu li sahibil Quran. Pada hari kiamat akan dikatakan kepada orang yang punya hafalan Quran ini, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Engkau baca. Dikatakan kepada orang, engkau baca. Lalu engkau akan naik. Tartilkan, baca pelan-pelan kau. Sebagaimana engkau membaca tartil di dunia. Karena posisimu itu berada di akhir ayat yang engkau baca. Bayangin, mon kita cuma endi trikul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu rabbil falaq, Qul a'udzu rabbin nas plus 2 Ustaz. Apa? Tabbat yada bilahabi wa tab bi inna a'tainakal kautsar atau idza jaa nasrullahi wal fath. Paling full bedawal asri innal insana lafi khusrin. Itu mulai lambat. Jadi tidak pernah nambah. Maka tolong kita perhatikan, kita minta ilman nafi'an. Dan puncak ilmu itu adalah Al-Quran. Ini wahyu yang Allah turunkan. Yang isinya petunjuk hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka usahakan kita punya jamaah. Baca tafsirnya. Setelah menghafal, nambah hafalan, baca tafsir juz amma. Paling enggak semuanya punya lah jamaah. Tafsir juz amma ada punyanya Ibnu Katsir. Ada Ustaz Firanda juga punya tafsir kecil juz amma. Itu jadi bacaan untuk menambah ilmu kita. Apalagi dikatakan jarang pengajian di sini Ustaz. Ya udah, mau tidak mau kita harus cari sendiri. Kalau masjidnya jarang mengadakan pengajian. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu, Hasan Al-Basri mengatakan, ilmu itu ada dua. Ada ilmu lisan, ada ilmu qalb. Ada orang yang ilmunya cuma di lisan. Pinter mensurah cacah. Kalau ngomong, orang yang paling alim sudah. Tapi kosong di hatinya. Tidak diamalkan dengan raganya. Ilmunya itu jadi bala.
Maka kata Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu dapat menjadi pemberi syafaat kepadamu, dapat menolongmu pada hari kiamat, tapi juga dapat menggugatmu pada hari kiamat. Karena tidak diamalkan. Oh, mohon gitu saya ahsan tak ngapa lagi Quran. Ustaz. Karena takut nanti digugat sama Quran. Tapi kalau dia nggak punya Quran, dia nggak belajar Al-Quran, terus gimana dia mau benar jalannya? Semua sudah Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Apa yang kita inginkan? Pelajaran. Mau ekonomi, mau politik, mau perang, mau berkeluarga. Semuanya dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Maka tolong cari ilmu. Dipinta, kemudian dicari. Karena orang-orang pintar itu dengan belajar. Dan ketika kita punya ilmu, kelebihannya apa? Setan tidak mudah menyesatkan kita. Orang yang mau di ilmu, itu nggak mudah ditipu. Kayak orang kalau tahu barang. Orang kalau tahu barang, makanya mobil nih, ini Zulbi nih. Kalau tahu sama barang, dia nggak mudah ditipu. Tapi kalau orang yang nggak tahu barang, ditipu. Begitu pula dengan ilmu agama ini. Allah mengatakan Jalla Jalaluh, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya ini siapa? Orang yang berilmu. Kita yang nggak berilmu biasanya malah meremehkan. Meremehkan agama itu. Karena dianggap, oh nggak apa-apa. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengasih. Akhirnya kita terus berbuat dosa. Gara-gara nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Tapi yang kedua yang diminta, warizqan thayyiban. Rizik yang baik. Akan datang satu masa, kata Nabi SAW. La yubalil mar'u. Orang itu sudah nggak peduli. Amin halalin iktasabahu amin haram. Orang itu nggak peduli. Hasil yang dia dapatkan itu halal atau haram. Yang penting dapat fulus. Dan sepertinya zaman itu sudah datang. Zaman di mana manusia tidak peduli dengan halal haram lagi. Padahal dia minta rizqan thayyiban. Berarti kalau ada rizq yang nggak thayyib, kita katakan apa? Na'udzubillah. Enggak. Anak tiap pagi minta sama Allah rizqan thayyiban. Yang ini nggak thayyib, kata dia. Oh, dari mana kau tahu nggak thayyib? Dari ilman nafian. Bukan saya tahu. Cara seperti ini cara-cara penipuan umpamanya. Cara saya harap. Ahibati fillah, kalau kita bawa pulang haram, kita berikan kepada istri kita, kita kasihkan kepada anak-anak kita, nggak berkah hidup kita. Nabi SAW mengatakan, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih pantas tempatnya. Karena surga itu buat orang-orang baik. Makanya kita minta rizik yang baik pula. Jangan sampai yang haram. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pernah suatu hari, budaknya itu, atau mantan budaknya, ngasih makanan kepada Abu Bakar. Hasilnya budak itu juga untuk majikannya. Ketika Abu Bakar makan, kayaknya lapar Abu Bakar waktu itu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah selesai makan, budaknya ngomong, engkau tahu nggak dari mana aku hasilkan makanan ini, kata dia. Abu Bakar saya, dari mana, kata dia. Dulu waktu jahiliyah, kata dia, ana itu pernah meramal. Padahal ana bukan peramal, kata dia. Akhirnya ternyata ramalannya jadi sungguhan. Beri ini, kata dia. Itu sama Abu Bakar dimasukkan tangannya, dia muntahkan apa yang dia makan. Karena jangan sampai ada yang haram yang masuk ke kita. Manusia sekarang ini banyak terkena penyakit. Ada penyakit namanya istibta. Istibta. Kata Nabi SAW, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Jibril, ruhul qudus, itu menghembuskan di jiwaku. Anna nafsa lan tamut. Bahwa jiwa manusia tidak akan mati. Sampai kapan? Hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sampai rizki dan ajalnya sempurna. Rizki dan ajalnya sempurna. Artinya kita nggak bakal limut sampai rizkinya habis. Makanya kadang-kala ada kejadian. Orang tua
Yang sakit parah tahu-tahu sehat ya. Di rumah sakit ya, alhamdulillah Abah sudah enakan gitu ya. Anak-anak yang tanya, Abah kepingin apa Abah? Abah mak kepingin sama jus jambu ya. Tenang bah, melihat jus jambu. Beri jus jambu, besoknya mati. Kenapa? Ada rizki yang belum masuk ke perutnya. Harus selesai rizki. Lalu ataupun rumah fulusnya bukan rizki dia. Karena rizki sejatinya, kata Nabi SAW, yang engkau makan jadi kotoran, yang engkau pakai lalu usang, yang engkau sedekahkan. Sisanya punyanya orang. Sisanya punyanya orang. Dan terbukti banyak anak-anak yang dapat rizki dari orang tuanya karena memang bukan rizki orang tuanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'ajmilu fit talab. Hendaklah kalian melakukan yang baik dalam mencari rizki itu. Lalu beliau mengatakan, wala yastabti'annakum wala yahmilannakum istibta'u rizqin. Jangan sampai lambatnya rizki datang membuat kalian melakukan yang haram. Kan ada orang yang mengatakan, pusat nyari haram bayi susah. Apa boleh halal Ustaz? Ini kena penyakit tadi. Kok dia melihat anak kok nggak kaya-kaya ya. Akhirnya dia beli rumah dengan sistem riba. Saya Ustaz mau nggak gini nggak bisa punya mobil Ustaz. Akhirnya dia beli mobil dengan sistem riba lagi. Kepingin punya motor. Padahal bisa, anak punya fulus 3 juta Ustaz. Tapi kepingin yang baru Ustaz. Akhirnya melakukan riba. Orang-orang yang merampok, yang membegal ya. Kenapa mereka lakukan itu? Karena dilihat kok lambat datangnya rizki itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa innal ladzi 'indallah la yunalu illa bi ta'atih. Yang di sisi Allah itu nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Dan orang kalau dapat rizki yang haram, itu biasanya akan mengantarkan kepada yang haram. Rizki yang haram itu membuat kita malas ibadah, ya, membuat keributan dalam rumah tangga. Maka tolong kita perhatian dengan yang masuk ke rumah kita. Kita lihat yang ada di rekening kita ini fulus halal semua apa enggak? Ada saya syubhat Ustaz, Pak keluar. Jangan sampai dimakan sama klien. Dan para istri jangan merongrong suaminya. Kepingin ini, kepingin itu. Yang membuat suaminya melakukan tindakan yang haram. Ada seorang istri yang mengatakan kepada suaminya, Bang, kita nih, anak sama anak-anak insya Allah kuat nahan lapar Bang. Tapi ingat kita nggak kuat nahan api neraka. Sampai saya esambi itu haram. Kalau memang nggak dapat hasil sudah pulang. Insya Allah kita kuat nahan lapar. Rasul SAW sering ke rumahnya, tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, illal ma, nggak ada kecuali air. Ya sudah, hari ini aku puasa kalau gitu. Maka jangan sampai kita melakukan tindakan yang dimurkai Allah gara-gara kepingin cepat kaya, kepingin cepat sukses. Yang ketiga, minta apa? Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Kenapa minta amalan yang diterima? Ternyata tidak semua sholat kita diterima, jemaah. Nggak diterima. Orang zakat, sedekah, haji belum tentu diterima. Berapa banyak orang yang pulang haji bukan dibersihkan dosanya, tapi pulang bawa dosa. Syarat diterimanya amalan itu apa? 2. Yang satu ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan Nabi dalam riwayat Tabrani pernah bersabda alaihi salatu wassalam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun, satu pun salatnya nggak ada yang diterima. Satu pun nggak ada yang diterima. Maka kita perlu takut selesai salat, apa yang kita lakukan? Astagfirullah, astagfirullah. Kita minta ampun baru selesai salat padahal. Bukan habis berbuat dosa. Tapi karena memang tadi ada kekurangan dalam ibadah kita. Kita perlu minta agar dikasih amalan yang diterima. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail yang dibangun apa? Bukan rumah. Ka'bah, Baitullah. Apa doanya? Rabbana
Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima dari kami ya Allah. Ini Nabi takut gak diterima. Minta sama Allah supaya diterima. Terus kita merasa sudah diterima amalan kita. Kalau Idul Fitri selesai 1 bulan Ramadan kita beribadah puasa, apa doanya? Taqabbalallah minna minkum. Sebagian kita baca taqabbalallahu minna minkum tak tahu artinya apa. Kalaupun tahu, dianggap bukan doa, sekedar ucapan selamat. Padahal artinya semoga Allah menerima. Gimana kita nggak senang didoakan jemaah agar diterima? Maka 3 hal ini harus kita pinta tiap hari, dan ingat mintanya dengan hati, bukan dengan lisan. Masya Allah, pada saya tedung sudah jemaah. Baik, barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, Anda persilahkan. Nah, Fadhal. Karena cemburunya seorang wanita. Cemburunya seorang wanita setengah dari akalnya. Apa maksudnya? Ketika cemburu. Ahibati fillah. Iya. Sebenarnya cemburu ini sifat yang mulia. Cemburu itu sifat yang mulia, khususnya dari para lelaki. Kalau dari perempuan, banyak kecemburuan itu yang hasud. Karena iri. Tapi sebenarnya cemburu itu wajar. Jadi orang kalau cemburu, dalam disebutkan dalam beberapa asar, orang kalau cemburu itu nggak tahu atas sama bawah. Jadi dia nggak bisa membedakan lagi ketika cemburu itu datang. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha? Maka para suami harus memaklumi ya, cemburunya perempuan ini. Ketika Nabi SAW sedang di rumahnya Aisyah, kemudian ada tamunya sahabat-sahabat. Ya kita tahu rumahnya Nabi kan cuma 1 petak gitu, 1 kamar gitu. Ketika lagi bersama para sahabatnya, ada istri Nabi yang lain yang kirim makanan. Itu sama Aisyah ditampel jamaah, geger pecah. Makanan itu semburat. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi itu mengumpulkan makanan itu sambil mengatakan, gharat ummukum, ibunda kalian lagi cemburu. Tidak dimarahi sama Nabi SAW. Karena itu hal yang wajar. Seperti badai yang datang, habis gitu pergi. Jadi kondisi perempuan seperti itu. Kalau dikatakan setengah akalnya hilang, ya bisa jadi. Karena perasaannya menutupi akalnya. Tapi Nabi SAW bagaimana menyelesaikan masalah? Ini yang namanya manajemen konflik. Jangan sampai akhirnya zaat nih Harim. Nabi mengambil piringnya Aisyah, diberikan kepada pembantunya, kembalikan kepada istri yang satunya. Jadi supaya tidak terjadi keributan. Jadi kecemburuan itu wajar. Para suami yang tidak cemburu, the youth. Laki-laki itu cemburu sama umminya. Cemburu sama kakaknya, cemburu sama adiknya, cemburu sama keponakan. Ketika dia lihat punya keponakan Harim kok lagi ngobrol sama Rejal, tumbuh cemburu. Siapa Rejal ini gitu? Bukan istrinya gitu. Kecemburuan dia itu lillah. Maka kalau suami hilang, laki-laki kehilangan cemburu seperti ini, ya the youth alladhi yuqirrul munkar fi ahli. Jadi seperti itu. Namun ada laki-laki yang kecemburuannya juga berlebihan. Membuat harimnya akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu juga nggak baik. Semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Iya, maksud pertanyaannya apa? Ada pertanyaan? Mewakili yang lain yang mana yang diwakili ini? Yang diwakili itu saya mana? Nah, Kita menyebut manajemen konflik boleh dalam Islam, manajemen konflik. Wah, konflik itu terjadi dan harus di-manage. Boleh. Bukan boleh, harus di-manage. Kalau tidak di-manage, ya zaat terus ya, Ma. Makanya Nabi SAW itu Masya Allah.
ketika Aisyah ribut sama Aisyah, Aisyah ini sempat mengangkat suaranya di rumah Nabi SAW. Abu Bakar lagi lewat, dengar Aisyah ngangkat suara di atas Nabi SAW. Akhirnya ketuk rumah Abu Bakar. Tanya Abu Bakar, katanya, boleh masuk? Kata Rasulullah SAW, udkhul, masuk. Ketika datang Abu Bakar, itu Aisyah disamperin mau digampar sama Abu Bakar. Sambil mengatakan, atarfa'ina sautaki ala Rasulillah SAW. Berani-beraninya engkau ngangkat suaramu atas Nabi SAW. Itu ketika mau dipukul sama Abu Bakar, Nabi langsung menengahin. Jangan, Hana, ini harimnya kita orang ya. Walaupun anaknya Abu Bakar, akhirnya pulang. Setelah Abu Bakar pulang, Aisyah masih marah gitu. Langsung dideketin sama Nabi SAW. Engkau nggak lihat tadi aku belain engkau dari orang tuh yang mau mukul engkau tadi. Akhirnya ketawa Aisyah. Jadi dimanage, konflik itu dimanage, bukan dibesar-besarkan. Iya, bagaimana konflik itu hilang. Dan ini para wanita harus pinter juga memanage konflik. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kullu waludin wadudin a'ud. Wanita penghuni surga itu adalah wanita yang penyayang. Wanita yang banyak anaknya. Artinya dia kepingin punya banyak anaknya. Kemudian yang ketiga, a'ud. Dia suka kembali kepada suaminya. Kalau disakiti sama suaminya, atau perempuan ini yang punya salah sama suaminya, apa kata Nabi SAW? Perempuan ini akan datang kepada suaminya. Supaya konflik ini selesai gitu. Tidak tambah panjang. Dia datang, dia pegang tangan suaminya, lalu dia mengatakan kepada suaminya, la adzuku bi ghumdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha sama aku. Karena konflik ini harus diselesaikan. Wal khilafu syarr. Kata Abdullah bin Mas'ud, perselisihan itu jahat gitu. Nggak boleh dibiarkan gitu. Maka harus ada yang ngalah. Dalam rumah tangga itu, jangan suami merasa, anak kan pemimpin. Iya, dia pemimpin. Tapi sekali-kali dia harus ngalah. Seperti Nabi ngalah sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Abu Darda pernah mengatakan kepada istrinya, ini manajemen konflik yang diajarkan Abu Darda. Idza ghadibtu faraddini. Kalau aku marah, engkau berusaha membuat aku jadi senang. Jangan kalau aku marah, engkau marah juga. Kadang-kadang perempuan merasa bahwa benar saya salah. Akhirnya ribut jemaah. Ini bukan masalah menang dan kalah. Benar dan salah. Enggak. Bagaimana konflik ini selesai. Kalau kata berada, kalau aku marah, engkau diem. Dan engkau berusaha mencari keridhaanku. Kalau engkau yang marah, rabbaituki. Aku yang akan mencari keridhaanmu. Kalau enggak, hidup rumah tangga ini cepat berakhir. Jadi seperti itu. Jadi konflik itu memang harus di-manage gitu. Maka kita harus belajar. Dan perempuan ini bengkok. Di sini para suami dituntut. Jadi kalimat perempuan bengkok ini sebenarnya sebuah penjelasan dari Nabi kepada para laki-laki. Antum harus sabar gitu. Jangan menuntut lebih kepada perempuan. Nabi SAW mengatakan rifqan bil qawarir. Engkau berlaku lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Ini menunjukkan perempuan itu lemah. Cepat pecah perempuan itu. Ucapan ini bukan untuk menyudutkan wanita. Bukan. Memuliakan wanita. Kita kalau ada barang kardus yang tulisannya mudah pecah. Atau apa bahasa Inggrisnya? Fragile ya. Tulisan fragile itu. Apa yang kita akan lakukan? Hati-hati ngangkatnya. Karena kita tahu barang ini cepat pecah loh. Begitu pula terhadap perempuan. Nabi mengatakan perempuan ini mudah pecah. Jadi mau nyambion lawan. Onta laki. Onta laki pecah jemaah. Jadi seperti itu. Jadi konflik itu harus di-manage dan tidak boleh dibiarkan gitu loh. Barakallahu fiik. Nah. Bagaimana? Sarapan belum datang jemaah, tenang. Dan bagaimana kita sholat jamaah dalam kondisi tidak ada udzur? Nah, pernah
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah menjamak salat maghrib dan isya itu tanpa ada hujan, tanpa ada badai, tanpa ada apa. Ditanya, kenapa Nabi melakukan itu alaihi salatu wasallam? Kata beliau, liya'laman nas an laisa fi dinina haraj, agar orang-orang tahu di agama kita itu nggak ada yang sulit. Artinya kalau orang menjamak karena kondisi, maksudnya uzur ini dia nggak sakit, tapi dia seperti apa yang ditanyakan? Kenapa dia jamak? Oke, siap. Oke, karena dia sibuk, ya kalau tidak selalu dikerjakan, nggak ada masalah. Kalau memang kondisinya takut nanti malah nggak sholli. Jadi bukan dia nggak mau sholli, tapi takut nanti malah sholatnya itu ditinggalkan. Itu salah satu uzur sebenarnya yang menyebabkan orang boleh jamak, tapi nggak boleh dijadikan kebiasaan. Artinya sesekali kalau kondisinya memang menuntut, ya, dia menjamak. Kalau cuma ada uzur, cuma kepengen aja menjamak, boleh. Kalau kepingin ada menjamak, ya tidak boleh. Anak kok kepingin menjamak, beda apa? Dari hadisnya yang itu, Ustaz. Maksudnya tidak ada apa-apa, kata gitu. Bukan, ya inilah Nabi SAW ketika melakukan itu untuk ngasih tahu kepada umatnya, nggak ada kesulitan. Maksudnya kalau kita kondisinya sulit, ya jamak nggak apa-apa gitu loh. Jadi untuk memberikan penjelasan itu sebenarnya. Jadi yang dilakukan Nabi SAW itu contoh bahwasanya jangan sampai kita merasa dipersulit dengan agama kita. Enggak, agama kita ini gampang gitu loh, seperti itu. Jadi tojun Roma, anak mau jamak lah, mau mengamalkan hadis itu, nggak boleh. Seperti itu. Mancing, Ustaz. Zuhur, rakaat mancing. Takut pulang maghrib. Iya. Ya tadi, kalau memangnya dia bisa sholat di kapal, dia sholat di kapal sebenarnya. Jadi nggak nunggu pulang gitu ya. Ya kan sholat kalau kapalnya kecil kan duduk sholatnya gitu. Duduk sholat. Mohon mancing nyepur ya. Bebas tak? Jamak takdim atau takhir? Nah, bebas. Tapi kan kalau bicara jamak itu ada niat ya. Kita memang mau menjamak. Bukan kita telat sholatnya, sibuk, tahu-tahu sudah keluar waktu, anak mau jamak. Bukan. Jadi kita memaniatkan, anak mau jamak sama asar gitu loh. Jadi diniatkan memang, yarhamukallah. Seperti itu. Jadi kalau yang naik perahu ini juga perlu jamak. Anak kesian sama para nelayan ya. Kayaknya mereka jarang dapat sentuhan agama. Salah satu yang berkaitan dengan sholat. Karena kalau nggak sholli mereka itu, kesian mereka. Udah hidupnya susah. Ya. Dan nasihat anak kepada yang punya anak buah. Kadang-kala kita ini punya anak buah. Kita berdakwah ke orang itu fardu kifayah. Tapi berdakwah kepada keluarga kita, kepada pembantu kita, kepada yang menjadi anak buah kita, itu jadi wajib loh. Kita melihat dia nggak sholli, jangan didiamkan. Sambil mengatakan, bahwa Ustaz, saya benar orang Tuhan di situ. Iya, tapi kan orang itu di bawah kekuasaanmu gitu loh. Paling nggak dikasih tahu, ayo waktunya sholat. Jangan dibiarkan. Karena sebagian kita itu hanya memanfaatkan tenaga mereka. Ya, beri fulus, selesai. Padahal kita bisa berdakwah kepada mereka. Barakallahu fiik. Nah, kalau pembantunya nggak mau sholat, ya pilihannya kalau kita bisa cari pembantu lain, kita cari pembantu lain. Tapi kalau nggak ada Ustaz, ya kita sudah selesai tugas kita. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugas kita kan cuma menyampaikan. Kita sampaikan, kita kasih nasihat. Begini, kadang-kala kita salah cara nyuruh sholat orang itu. Gimana caranya? Ayo sholli. Ya dia nggak sholat. Tapi kalau kita kasih penjelasan kepada dia, kenapa kita sholat sih? Kita hidup nggak lama di dunia. Jadi imannya yang perlu ditumbuhkan terlebih dahulu kepada hari akhir. Bahwa semua kita akan tinggalkan. Kalau di kuburan itu apa yang kita bawa? Ketika sudah mulai tumbuh imannya, baru disuruh sholat. Cuma disuruh, ayo sholat. Apa gunda bejeng ya maaf. Jadi perlu ada proses sebagaimana supaya dia mau sholat gitu. Seperti itu. Barakallahu fiik. Dan kalau bisa kita pecat, ganti yang baru. Anak pernah
Pasuruan, ada satu jamaah punya usaha itu, Masya Allah, aturannya jelas jemaah. Nggak sholat sekali, mereka sholat berjamaah. Jadi ada dikasih CCTV pabriknya itu. Nggak sholat sekali, SP1. Nggak sholat 2 kali, SP2. Nggak sholat 3 kali, silahkan cari kerja di tempat lain. Jadi ketika masuk kerja, itu sudah dikasih penjelasan. Kita punya aturan seperti ini. Maka di tempat kerjanya ditulis, utamakan sholat dan keselamatan. Kan kebanyakan proyek-proyek itu tulisannya, utamakan keselamatan. Kan nggak ada utamakan sholat. Yang penting selamat gak ada. Ditulis utamakan sholat dan keselamatan. Tapi ada kondisi yang memang orangnya, Ustaz, kalau ana nggak pakai mereka, nggak kerja, Ustaz. Contoh di Jember. Itu ada salah satu pemborong, dia mengatakan kepada pekerjanya, yang nggak sholat, nggak usah masuk kerja. Nggak masuk jemaah. Jadi bukan akhirnya dia sholat, nah, akhirnya nggak masuk. Proyek tak ceci ini, seperti itu. Jadi kadangkala cara kita memang, ya hidayah di tangan Allah jemaah. Kita berusaha untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Barakallah. Nah, Apakah ada jaminan bisa tinggal di malam Jumat bebas dari siksa? iya. Jadi ini pertanyaannya tentang yang meninggal dunia malam Jumat atau hari Jumat. Hadisnya ada. Dan hadis itu disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Tapi diperselisihkan juga oleh para ulama yang lainnya. Namun ketahuilah bahwa hari itu bukan penentu husnul khotimah. Tapi amalannya sebenarnya. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Kalau ada orang nggak soli mati malam Jumat. Beremah. Oh, husnul khotimah. Tak abejeng. Umpamanya ada orang, ya Ramadan tidak puasa, juga dia minum, mati malam Jumat. Karena malam Jumat itu yang mati hampir semua orang gitu loh. Kalau yang mati itu orang soleh, di sini kita berharap husnul khotimah. Ya Allah, mudah-mudahan ini termasuk yang husnul khotimah. Tapi kalau orang itu tidak soli, ya kita nggak bisa katakan husnul khotimah. Kesian orang ini. Bukan masalah hari Jumatnya, tapi dia mati dalam kondisi tidak sholat. Jadi kalau yang mati keluarga kita orang yang baik, maka kita berharap husnul khotimah. Mudah-mudahan dapat hadis Nabi tadi yang dia diselamatkan dari fitnah kubur. Seperti itu. Mati COVID, husnul khotimah. Dapat pahala syahid. Kalau dia mati dalam kondisi beriman kepada Allah. Karena sering kena COVID ini, orang kafir kena COVID, mati ya. Semua orang kena gitu loh. Jadi bukan hanya orang beriman. Tapi kalau orang beriman ini kena COVID, ya kemudian dia bersabar, dia berharap pahala sama Allah. Disitulah insya Allah husnul khotimah. Dan dia dapat pahala orang yang mati syahid. Orang yang mati tenggelam. Itu syahid. Beremah mau nelayan mati tenggelam tak abejeng. Jadi ingat tetap ukurannya adalah amalan dia. Jadi yang tadi disebutkan itu tanda-tanda ya untuk ya kita berbaik sangka ketika orang meninggal dalam kondisi tenggelam ya. Ada orang naik perahu tahu-tahu kayak kejadian di mana? Bengawan Solo kalau nggak salah, yang nyebrang perahu balik itu kemudian hilang orang-orang tersebut. Kalau orang-orang soleh kita berharap semudah-mudahan itu husnul khatimah. Nah, Burma, sudah jamaah? Mari, Ya. Makan hidangan acara kita sama hidangan dari Syiah. Nah, mari, ini masalah tak hadir, Bro. Iya. Jadi acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah, makanan-makanan yang dikirimkan kepada kita dari orang non-muslim pun boleh halal selama barangnya memang barang yang halal yang dikirimkan. Sesembelihan ahlul kitab itu halal. Orang Nasoro kirim kambing bakar sama kita.
boleh dimakan. Jadi nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah sesembelihan yang disembelih untuk selain Allah. Contohnya orang nyembelih sapi untuk acara larung laut. Kan ada kan dia nyembelih sapi memang untuk ritual cari tolak bala yang bukan kepada Allah Azza wa Jalla dia menyembelih. Maka sesembelihannya yang haram, sesembelihannya. Tapi kalau itu buah, kalau itu kue apa itu tetap halal gitu seperti itu. Nggak ada masalah. Barakallahu fiik. Kalau lihat banatnya orang itu tidak ada penyakit menular. Nah, ya ini ada pertanyaan. Apa namanya lupa kita orang? Afias. Afias. Apa artinya afias? Afias. Faiz. Faiz. Afias. Afias. Mak beda alif. Baik. Siapa yang ngasih nama? Bisa. Tanya sama. Alifnya apa? Itu jamaknya. Udah tahu nanti cari nanti. Baik, Afias. Ini tanya masalah hadis la adwa wala tiara. Nabi SAW pernah mengatakan la adwa. Nggak ada penyakit menular. Tapi di hadis lain Nabi SAW mengatakan firra minal majdhum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang kena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Loh, Burma menggabungkan yang ini kita harus hati-hati dari orang yang punya penyakit menular. Terus hadis ini mengatakan nggak ada penyakit menular. Nabi SAW ingin memperbaiki tauhid para sahabat, keimanan para sahabat. Ketika beliau mengatakan la adwa, akhirnya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita itu melihat ada onta-onta yang sakit. Onta itu salah satu penyakitnya jarop ya, penyakit apa? Penyakit gatal-gatal di kulitnya itu. Kalau ini digabungkan dengan yang sehat ini nanti sakit juga. Apa kata Nabi SAW? Faman yu'dil awal. Siapa yang membuat sakit yang pertama? Ya Allah, kata dia. Yang kedua, ya juga Allah. Benih onta itu gitu. Allah yang membuat dia itu juga terkena penyakit. Dan terbukti di masa COVID ini, orang satu mobil, ada satu yang positif, belum tentu semuanya positif. Belum tentu. Satu base, satu positif diperiksa. Yang lainnya diperiksa loh. Kok nggak positif ya? Disinilah beriman kepada Allah. Bahwa penyakit itu tidak menular dengan sendirinya. Enggak. Siapa yang membuat dia menular? Allah yang mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan nular, dia nular. Ada kejadian di Jakarta. Pas awal-awal COVID jemaah. Ada satu orang itu takut sekali sama COVID ini. Nggak pernah keluar rumah. Awal-awal itu kalau dia belanja semua online. Kalau sampai rumah disemprot sama apa? Disinfektan jemaah. Semua disemprot. Ditunggu nanti berapa lama baru makan. Satu keluarga kena COVID. Wah, dari mana? Supaya kita tahu. Yang memindahkan penyakit siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi la adwa itu nggak ada penyakit menular. Dengan sendirinya nggak ada. Nggak ada. Tapi yang membuat dia menular adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Udah, iya. Iya jemaah, ini berkaitan dengan sesembelihan ya. Mau ayam, mau sapi, mau kambing. Kita kan nggak tahu gimana proses penyembelihannya. Maka kita berbaik sangka. Karena kita hidup di negeri yang mayoritas muslim. Dan insya Allah yang nyembelih juga orang Islam. Dan kita kalau tahu jemaah, orang-orang di desa itu apa ya? Hati-hati kalau masalah sesembelihan. Sampai anak ingat dulu di kampung itu, orang kalau memotong ayam itu cari kiai atau cari orang yang berilmu karena dia takut haram jadinya ayam tersebut. Jadi insya Allah selama kita tahu tidak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi kalau kita tahu ternyata mereka jual ayam tiren, kan ada yang jual ayam bangkai itu kan, maka di sini kita harus hati-hati. Kita nggak usah beli lagi dari tempat tersebut karena mengkhawatirkan tadi ada bangkai yang dia jual. Jadi cari yang lebih aman.
Nah, Bir. Ada yang mau ditanyakan? Baik, ana rasa kita cukupkan di sini jamaah. Kenapa? Mulai kelak kan ini nyimak jemaah, mustami. Bagaimana? Mau dikasihkan mic-nya? Fadal. Itu ada di istri, Ustaz. Apa? Ada di istri, pondok di sana. Apa Ridha? Bintu, Masya Allah. Tiap hari nangis, Ustaz. Kepikiran. Masya Allah. Setiap hari kepikiran. Kenapa? Pokok dia anak di sana. Tidak, insya Allah. Ya. Kalau yang lagi, parlamentnya dua yang ngasih kentangan. Nah, Masya Allah. Iya jemaah. Ini bicara ilman nafian, ilmu yang bermanfaat. Ana waktu pulang dari pondok dulu, kan nggak mau salaman sama harimnya Ami apa kiri. Ini amatinya gitu loh. Hanya karena kiri salaman boleh kita. Ilmu itu yang membuat kita jadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kesempurnaan manusia itu dengan dua hal. Yang pertama ilmu yang dengannya dia melihat jalan yang baik sama yang buruk. Yang kedua semangat untuk mengamalkan. Karena ada orang endi ilmu tapi tak amal lagi. Karena nggak punya semangat. Bicara salaman dengan selain muhrim, subhanallah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu orang yang hatinya paling bersih. Nabi Muhammad SAW. Pernahkah Nabi itu salaman? Bayangin ya gimana harim-harimnya sahabat itu kepingin pegang tangannya Rasul SAW. Berkah tangannya Nabi ini jamaah. Tapi kata Nabi SAW, Inilah usafihun nisa. Aku tidak berjabatan tangan dengan perempuan. Maka beliau kalau membaiat wanita, kalau datang orang masuk Islam, orang berbaiat kepada Nabi, itu disalamain sama Nabi SAW. Kecuali perempuan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi itu membaiat para wanita dengan apa? Bil lisan, bil kalam. Tidak dengan tangan. Maka siapa yang paling pantas kita contoh ya maaf? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang mengatakan la ayyut ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid. Ditusuknya kepala kalian dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang nggak halal bagi dia. Jadi kalau memang bukan mahram ya, tadi kalau ada laki-laki yang mengulurkan tangannya kita katakan afwan, barakallahu fiik, bermakafir. Supaya dia tahu kita sudah nggak salaman lagi sama yang non mahram gitu loh. Terus apa pentingnya? Mun lambok nak kana pondok itu seneng salaman bi harim tanang alos sendiri. Astagfirullah. Ya sudah, ada setannya di sana itu. Dan terkadang jamaah kita dianggap sombong. Sombong tak ndak salaman. Wah subhanallah, COVID-19 kemarin itu orang itu takut salaman. Jangan sama harim, sama rejal tak salaman. Alaf. Karena takut. Apa kita nggak takut sama dosa? Kemarin takut sama COVID. Sekarang takutnya sama dosa seharusnya. Lebih menjaga hati juga tatkala kita tidak bersalaman dengan perempuan. Iya, barakallahu fiik. Iya. Kita kan di rumah depan tuh ada tamu. Terus kita masuk. Kita bilang assalamualaikum. Apa boleh? Iya jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan afsyus salam. Tebarkan salam. Tebarkan salam ini ada adabnya. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Yang kecil kepada yang tua. Yang berjalan kepada yang duduk. Yang naik kendaraan kepada yang berjalan. Adabnya seperti itu. Berkaitan dengan apakah
laki-laki dan wanita memberikan salam? Naam. Selama aman dari fitnah, mereka mengucapkan salam. Rasul SAW mengucapkan salam kepada perempuan-perempuan, nggak ada masalah. Apalagi tadi kalau masuk rumah, ada rejal-rejal, kan assalamualaikum, ya jalan. Bukan salaman, ya cuma sekedar mengucapkan assalamualaikum. Dan para laki-laki ini juga ucapkan salam kepada perempuan, kecuali takut fitnah. Sampai disebutkan kalau perempuan tua kita ucapkan salam. Tapi kalau yang muda-muda, kalau takut terjadi fitnah, ya kita tahan diri. Barakallahu fiik. Seperti itu. Salaman apa batasan umur? Batasan umur. Ya, kalau batasan umur sebenarnya nggak ada. Walaupun sebagian penjelasan ulama itu kalau sudah ajuz ya. Sebagaimana ada ayat yang menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang ajuz itu wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan, yang sudah nggak ada harapan dia mau nikah ya, udah tua renta, itu kan nggak apa-apa, nggak pakai jilbab lagi seperti itu, sehingga sebagian membolehkan salaman kepada yang tua seperti itu. Tapi hadisnya nggak ada, jadi larangannya umum sebenarnya. Barakallah. Baik, kayaknya kita tutup, kita siap-siap untuk sarapan. Sudah siap? Maaful petok ini, maaf. Sendiri kita. Masya Allah. Saya sini sudah siap. Karyawan jurgut. Aman, insya Allah. Di kamar kita orang banyak kue, ntar kayaknya bisa di... banyak cecen kamar itu. Gawat. Nah, insya Allah. Kita kayaknya turun ke bawah, santai. Ya, kita tutup acara ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.